Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dita Pratiwi. Di sini saya akan menganalisis mengenai kesalahan ejaan yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia di masyarakat. Berikut contoh kesalahan ejaan yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kesalahan pertama terdapat pada kata dijual. Ada dua macam di dalam kalimat. Di yang pertama menunjukkan tempat yang harus dituliskan terpisah dari kata yang menunjukkan tempat. Dan di yang kedua merupakan sebuah awalan untuk sebuah kata kerja pasif yang harus digabungkan pada kata diawalinya. Jadi kata depan di yang ada di gambar itu harus digabungkan menjadi dijual karena kata jual merupakan kata kerja. Bila mana digabungkan dengan kata depan di, maka kata jual itu menjadi kata kerja pasif. Dan kesalahan kedua terdapat pada kata apotik. Gambar di atas merupakan salah satu sampel bukti penulisan dalam penggunaan kata baku yang tidak sesuai. Kata apotik yang dilingkari di atas adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata tersebut ditulis apotek, yang merupakan kata bakunya. Kesalahan ketiga terdapat pada kata bis. Kata bis yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menerangkan bahwa kata tersebut tidak mengartikan sebuah kendaraan besar. Oleh karena itu, kata bis yang ada pada gambar di samping adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata bis itu digantikan menjadi kata bus yang merupakan kata bakunya. Kesalahan keempat terdapat pada kata praktek dan jam. Kata praktek dan jam pada gambar di samping merupakan kata yang tidak baku. Kata praktek seharusnya ditulis praktik dan perlu diingat dari kata tersebut. Dan begitu juga dengan kata jam. Pada gambar di samping jelas bukan menunjukkan waktu. Seharusnya kata jam diganti menjadi kata pukul yang menunjukkan waktu. Untuk kesalahan keempat, terdapat tanda titik yang dilingkari warna biru di atas. Dalam penempatannya itu tidak tepat. Seharusnya tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama. Jadi tanda titik di atas seharusnya ditempatkan setelah huruf S yang merupakan singkatan nama. Untuk kesalahan keenam terdapat pada penulisan memakai spasi dalam kata cash atau kredit. Seharusnya baik kata yang mendahului tanda garis miring maupun kata yang sebelum tanda garis miring, keduanya tidak menggunakan spasi. Serta di samping itu kata kredit di atas seharusnya juga menggunakan bahasa asing sebagai pasangan dari cash. Karena penulisan kredit di atas adalah kata bahasa Indonesia yang bukan merupakan pasangan dari bahasa asing cash. Untuk kesalahan ketujuh, sama halnya dengan tanda garis miring. Tanda kurung pun bila mengapit suatu kata, menempatkannya tidak memakai spasi, baik di awal sebelum kata maupun sesudah kata yang diapit. Dari gambar tersebut jelas, tanda kurung yang mengapit kata siang-siang itu tidak tepat. Sebaiknya tanda kurung itu tidak menggunakan spasi baik kata sebelum siang maupun sesudah kata siang yang diapitnya. Kesalahan ke-8. Konstruksi di samping salah dalam penulisannya karena terdapat kata serapan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kesalahan tersebut terdapat pada kata wudhu. Seharusnya kata tersebut ditulis sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia, karena berdasarkan kaidah ejaan penulisan dan pengucapan unsur-unsur asing disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan berdasarkan KBBI 5, kata yang benar adalah wudhu tanpa menggunakan huruf tambahan H. Untuk kesalahan ke-9, yaitu penulisan yang memiliki kesalahan pada penggunaan huruf kecil yang tidak tepat. Kesalahan tersebut terdapat pada kata untuk.
Seharusnya kata tersebut tidak menggunakan huruf kecil, tetapi menggunakan huruf kapital, karena konstruksi tersebut seluruhnya menggunakan huruf kapital. Untuk kasus berikutnya, terdapat dua kesalahan. Kesalahan pertama pada penulisan kata sholat yang menggunakan huruf H. Seharusnya kata asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Karena berdasarkan kaidah ejaan penulisan dan pengucapan unsur-unsur asing, penulisan yang benar adalah sholat tanpa menggunakan huruf H. Dan untuk kesalahan kedua, pada konstruksi tersebut karena menggunakan tanda apostrof yang tidak tepat, yaitu pada kata Jumat dan jamaah. Seharusnya tanda apostrof tidak digunakan pada kata-kata tersebut karena berdasarkan kaidah ejaan, tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Kesalahan ke-12. Dalam hal ini juga terdapat dua kesalahan. Kesalahan pertama karena menggunakan penomoran yang tidak tepat, yaitu dengan menggunakan angka Romawi. Seharusnya penomoran ditulis dengan menggunakan angka biasa karena berdasarkan kaidah ejaan, angka Romawi digunakan untuk menyatakan penomoran bab, atau dalam terbitan atau produk perundang-undangan, dan nomor jalan. Dan untuk kesalahan kedua, terdapat pada kata kendaraan dan helm yang seharusnya diganti dengan kendaraan dan helm. Berdasarkan KBBI, kata kendaraan adalah N sesuatu yang digunakan untuk dikendarai, sedangkan helm adalah N topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan. Dalam papan iklan berikutnya, tersebut terdapat kesalahan karena terdapat penggunaan istilah asing. Kesalahan tersebut terdapat pada kata optical yang merupakan istilah dari bahasa Inggris. Penulisan yang benar adalah sesuai kata baku, yaitu optik. Untuk kesalahan ke-15 terdapat pada kata PT, titik Bank Perkreditan Rakyat. Penggunaan tanda titik yang tidak perlu dipakai dalam singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, bahasa atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata yang ditulis dengan huruf kapital. Penulisan PT yang benar tidak diikuti dengan tanda titik seperti pada papan iklan di samping. Berikutnya juga terdapat dua kesalahan, yaitu kesalahan pertama terdapat pada kata penulisan singkatan jalan yang disingkat menjadi JLN, seharusnya ditulis lengkap. Dan untuk kesalahan kedua yaitu pada penulisan kata kompleks. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan kompleks yang benar adalah kompleks. Selanjutnya, nama wilayah geografi yang hanya terdiri atas dua unsur ditulis serangkai. Jadi, penulisan Muara Tebo dan Muara Tabir tersebut perlu diperbaiki menjadi Muara Tebo dan Muara Tabir yang tanpa spasi. Untuk kesalahan penulisan berikutnya, itu terdapat kesalahan pada penulisan kata Dharma. Dalam penulisan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada bagian pemakaian huruf, jenis gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi konsonan diantaranya KH, NG, NY, dan SY. Jadi, gabungan konsonan DH tidak termasuk dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penulisan kata Dharma pada papan nama tersebut tidak benar. Penulisan yang benar adalah Dharma tanpa menggunakan huruf gabungan konsonan H. Dan untuk kesalahan ke-20, yaitu terdapat kesalahan penulisan kata medika. Seharusnya, penulisan yang benar adalah medical, yang dipadankan dalam bahasa Indonesia. Jadi, penulisan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia adalah pengobatan bungo, atau kalau akan mempertahankan bahasa Inggris, ditulis di bawah bahasa Indonesia menjadi pengobatan bungo atau bungo medical. Dari paparan sebelumnya,
kita dapat menyimpulkan bahwa sudah selayaknya kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai sikap positif terhadap bahasa yang kita gunakan. Dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, baik tulisan maupun lisan, haruslah mempertimbangkan tepat tidaknya ragam bahasa yang digunakan. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai sikap seperti itu, karena siapa lagi yang harus menghargai bahasa Indonesia selain warga negaranya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.